Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, patut kiranya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di siang hari ini, di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk kembali hadir memenuhi panggilannya, melaksanakan salah satu di antara perintahnya, kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Maka mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah, amal salih dan ketaatan kita pada hari ini, hari-hari sebelumnya dan juga hari-hari yang akan datang, semuanya diterima oleh Allah, disempurnakan pahalanya dan menjadi sebab diampuninya semua dosa-dosa kita. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan, mendakwahkan, menyerukan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat di akhir zaman, tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Beliau mengajarkan tentang petunjuk, pedoman dan bimbingan bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia agar selamat, bahagia, baik dalam kehidupan di dunia terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Saudara-saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengerahkan segala kemampuan beliau, waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, ilmunya, semua dikerahkan. Untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umat manusia agar mereka memahami jalan kebenaran, sehingga mereka menerapkan jalan kebenaran itu atau melewati jalan kebenaran itu dalam kehidupannya di dunia, sehingga nanti di akhirat dia akan beroleh kemuliaan, beroleh keselamatan, beroleh kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan dan memperingatkan kepada kita jalan-jalan kebatilan, jalan-jalan keburukan dan kemaksiatan yang seharusnya kita jauhi, kita hindari, agar kita tidak terjatuh kepada kesengsaraan, kebinasaan, baik dalam kehidupan di dunia
lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, maka dia harus berusaha memahami apa-apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah ilmu yang benar. Inilah ilmu yang akan membawa kepada kemuliaan. Ilmu yang akan menghantarkan kita kepada keselamatan di dunia wal akhirah. Maka bagi orang-orang beriman tidak ada jalan lain. Ketika dia benar-benar mengharapkan, menghendaki, menginginkan, mencita-citakan untuk meraih kemuliaan dunia dan akhirat, tidak ada jalan lain. Kecuali dia harus berusaha meniti jalan sebagaimana yang telah dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama yang istiqomah berjalan di atas jalan itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar bernama Ka'ab Al-Quradi rahimahullahu taala pernah berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khaira," apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap hambanya, ja'ala fihi thalatha hisalin, maka Allah akan berikan kepadanya 3 perkara. Apa itu? Kata beliau, fiqhan fiddin. Dia akan dijadikan faqih, memahami, mengilmui agama. Memahami agama. Seorang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, perkara pertama yang Allah berikan kepadanya adalah ilmu. Ilmu yang berkaitan dengan apa? Ilmu yang berkaitan dengan petunjuk di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan ilmu yang hak yang seharusnya dipahami oleh setiap muslim tidak keluar dari 3 hal. Dan inilah yang akan ditanyakan nanti di alam barzakh. Ya. Maka jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak memahami 3 ilmu ini. Sehingga nanti di akhirat, nanti di alam barzakh kita tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Karena kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita, betapa banyak di antara kaum muslimin melalaikan tentang ilmu din. Mereka rela mengeluarkan dana yang besar untuk menuntut ilmu terkait dengan urusan dunia. Tapi untuk agama mereka lalai. Mereka bisa menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Untuk apa? Menuntut ilmu berkaitan dengan urusan dunia. Tapi dalam perkara akhirat, perkara din, perkara agama, mereka tidak peduli. Padahal perkara itulah yang akan menghantarkan mereka kepada kemuliaan, keselamatan di dunia wal akhirah. Itulah sebabnya Allah menyindir di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Kalau untuk ilmu berkaitan dunia, urusan dunia, sangat paham, sangat cerdas, sangat mumpuni. Tapi untuk urusan akhirat, mereka lalai. 3 ilmu yang dimaksud oleh para ulama itu ya adalah yang pertama, ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah diulang-ulang 100 kali, sekian ratus kali. Tapi kita harus faham makna la ilaha illallah. Kemudian setelah kita fahami dengan baik, kita terapkan makna la ilaha illallah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang menyelisihi makna la ilaha illallah. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb, sebagai ilah, dan memiliki nama-nama yang asmaul husna dan sifat-sifat yang baik. Minimal kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb seluruh alam dan satu-satunya yang berhak untuk disembah, dan kita berusaha untuk senantiasa menyandarkan segala macam bentuk peribadatan kepadanya. Ilmu yang kedua adalah ilmu berkaitan dengan ma'rifatu dinil Islam.
memahami ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami ajaran Islam dengan sumbernya yang benar, yang bersumber dari Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan sunnah Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan din, ajaran Islam telah kita pahami? Mulai dari ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ibadah mahdha atau ghairu mahdha. Setelah itu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala bersumber dari dinul Islam atau ajaran agama Islam. Yang ketiga, ma'rifatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus paham, harus mengenal dengan sebaik-baiknya siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawanya, ajaran apa yang dibawanya, bagaimana peri kehidupannya, akhlaknya, ya, dan seterusnya, dan berusaha mengikuti jejak kehidupan beliau supaya kita mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Kemudian seorang muslim sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu tentang din, tentang agama, tentang syariat Allah adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Maka seorang yang melalaikan menuntut ilmu, belajar agama, nanti dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana umurnya dia habiskan? Kemana waktunya dia habiskan? Kemana hartanya dia habiskan? Apakah ada di antara nikmat-nikmat Allah itu dia bagikan, dia peruntukkan, dia manfaatkan untuk memahami ajaran agama Allah dengan duduk di majelis ilmu atau belajar, atau bagaimana cara dia mendapatkan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah anugerahkan kita ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu tanda ciri bahwa Allah akan memuliakan kita di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhir. Saudara-saudara yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, kenapa dengan ilmu? Apakah hanya dengan ilmu kita bisa mendapatkan kemuliaan? Jawabannya, fondasi untuk meraih kemuliaan dan kebahagiaan adalah dengan ilmu. Sebanyak apapun harta jenengan, kalau tidak tahu mau diapain harta ini, tidak ngerti ilmunya, tidak faham syariat berkaitan dengan harta, maka harta itu tidak akan ada manfaatnya nanti di sisi Allah SWT. Setinggi apapun jabatan Anda, kalau Anda tidak tahu dan tidak memahami hakikat sebuah jabatan menurut apa yang Allah turunkan dalam syariatnya, maka jabatan itu tidak akan membawa kebaikan, kemaslahatan, kemuliaan bagi pemiliknya. Dan yang lainnya, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak didasari dengan ilmu, maka seseorang tidak akan paham bagaimana memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Quradi, beliau menyatakan bahwasannya seseorang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala selain ilmu adalah wazahadatan fid dunya. Dia memiliki sikap zuhud terhadap dunia. Tidak tamak, tidak rakus dalam perkara dunia. Kenapa? Karena dia memahami dengan betul bahwasannya hakikat kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Suatu saat, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, rela atau tidak rela, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan apa yang kita kumpulkan dari kehidupan dunia, itu akan kita tinggalkan. Ia akan bermanfaat kalau dibelanjakan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak dibelanjakan di jalan Allah, hanya ditumpuk-tumpuk saja, suatu saat ia menjadi hak milik ahli waris kita.
Ahli waris kita bisa jadi anak-anak kita, istri-istri kita. Dan suatu saat bisa jadi istri kita menikah dengan orang lain. Maka yang menikmati harta-harta yang kita kumpulkan bisa jadi adalah suami dari istri yang kita tinggalkan. Dan yang ketiga kata Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi terkait dengan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah wa basaram bi ayubihi. Dia memahami, mengerti dan dia tahu tentang aib-aib dirinya, keburukan dirinya. Ya, maka dia berusaha untuk selalu memperbaiki dirinya. Dia melihat kepada kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya, ya, dosa-dosa dan maksiatnya, dan dia berusaha untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, senantiasa ya mengikuti perbuatan-perbuatan buruk dengan kebaikan dan yang lainnya. Tidak sibuk dengan aibnya orang lain, dia hanya sibuk dengan aib dirinya sendiri. Sehingga orang yang mendapat tiga hal ini akan mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dan kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhir. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita sikap zuhud terhadap dunia dan juga menganugerahkan kepada kita memahami, mengetahui aib-aib diri kita sendiri sehingga kita mendapatkan kebaikan di dunia wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, saya ingin melengkapi khutbah ini dengan mengajak kita semuanya untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang diajarkan, doa-doa yang ma'thur diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah doa yang sangat penting difahami, dimengerti, dihafalkan, diamalkan setiap hari oleh setiap kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salat subuh membaca doa ini sebagaimana diriwayatkan dari istri-istri beliau. Rasulullah berdoa atau mengajarkan pada kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalam mutaqabbala. Kembali doa ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita akan beroleh kemuliaan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan. Kemudian rezeki yang halal, yang baik. Dan rezeki halal baik hanya bisa diperoleh kalau kita tahu cara mencarinya, cara mendapatkannya, cara membelanjakannya. Kalau tidak ada ilmu, tidak faham ilmunya, bisa jadi harta kita banyak, rezeki kita banyak, tapi tidak memberi manfaat kepada kita. Kemudian yang ketiga, wa amalan mutaqabbala,
agar doa-doa kita atau amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Amalan yang diterima hanya ketika dilandasi dengan ilmu. Ibadah yang diterima hanya ketika dilandasi dengan ilmu. Ketika seseorang beribadah tidak didasari ilmu, bisa jadi ibadahnya banyak, tapi tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang dia jalankan bukan sebuah ibadah, bukan sebuah yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita harus belajar sambil membekali diri dengan ilmu, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendoakan diri-diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, agar mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd wa nas'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairin ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma wa aqimis shalah.